Sejarah peradaban maritim Indonesia yang jarang diketahui. Indonesia adalah negara kepulauan dengan sejarah maritim yang sangat panjang. Bahkan, ada bukti bahwa leluhur bangsa Indonesia telah menguasai lautan sejak ribuan tahun lalu. Kita selalu diajarkan tentang kerajaan-kerajaan agraris di sekolah. Tapi tunggu dulu, Indonesia bukan cuma negeri sawah dan ladang. Kita adalah bangsa pelaut. Kita pernah menguasai lautan dunia. Tapi kenapa kita malah lupa? Sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, masyarakat Nusantara sudah memiliki budaya bahari yang kuat. Migrasi Austronesia, sekitar 4.000 sampai 2.000 SM. Leluhur bangsa Indonesia adalah pelaut ulung yang berasal dari Taiwan dan menyebar ke seluruh wilayah Pasifik dan Asia Tenggara, termasuk Madagaskar. Mereka menguasai navigasi berdasarkan bintang, angin, dan arus laut. Perdagangan dengan Mesopotamia dan Mesir kuno, 2000 SM. Ada teori bahwa kapal dari Nusantara sudah mencapai wilayah Asia Barat untuk berdagang rempah-rempah. Beberapa kerajaan maritim yang mendominasi lautan Sriwijaya, abad ke-7 hingga 13 disebut sebagai kerajaan maritim terbesar pertama di Nusantara. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan internasional dan memiliki armada laut yang tangguh. Majapahit, abad ke-13 hingga 15 menggunakan armada laut yang kuat untuk memperluas wilayah hingga ke Filipina dan Thailand. Armada Majapahit dikenal dengan kapal jung besar yang mampu mengangkut ratusan orang. Kesultanan Makassar, abad ke-16 hingga 17 memiliki armada niaga yang berlayar hingga ke Australia untuk berburu teripang. Mereka juga menantang VOC di perairan Nusantara. Tapi tahu nggak? Dari sekian banyak kapal Nusantara, satu yang paling legendaris adalah kapal pinisi. Kapal ini bukan sembarang kapal. Ini karya seni, ini warisan, ini simbol kejayaan laut Indonesia. Pinisi dibuat tanpa paku besi, hanya kayu yang disambung sempurna. Dan tahu nggak? Sampai sekarang, pembuatannya masih pakai ritual khusus dan doa-doa supaya kapalnya kuat dan selamat di lautan. Kapal pinisi adalah simbol kejayaan maritim suku Bugis Makassar sejak ratusan tahun lalu. Asal-usul pinisi diduga telah ada sejak abad ke-14 dan berkembang di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bulukumba. Menguak kalimat, "Nenek moyangku seorang pelaut." Ungkapan ini bukan sekadar lagu anak-anak, tapi mencerminkan realitas sejarah. Frasa ini berakar dari budaya maritim Nusantara yang telah mengarungi lautan luas. Beberapa peneliti menduga bahwa frasa ini memiliki hubungan dengan konsep thalassokrasi, atau kekuasaan berbasis laut yang pernah dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Beberapa suku di Indonesia terkenal sebagai pelaut ulung sejak zaman dahulu hingga sekarang. Suku Bajo dijuluki sebagai orang laut. Mereka hidup nomaden di laut dan dikenal sebagai penyelam ulung. Hingga kini, mereka masih tinggal di rumah terapung dan menggantungkan hidup dari laut. Suku Bugis dan Makassar dikenal sebagai pedagang ulung dan pembuat kapal hebat. Mereka menjelajah hingga ke Madagaskar dan Australia. Suku Mandar memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa dan terkenal dengan kapal sandek yang sangat cepat. Suku Melayu Riau memiliki tradisi sebagai pelaut tangguh dan nelayan yang menguasai jalur laut di Selat Malaka. Kenapa di sekolah kita lebih banyak diajarkan tentang sawah daripada laut? Padahal kita punya sejarah maritim yang jauh lebih dahsyat dari itu. Sejarah maritim Indonesia lebih dari sekadar kapal dan perdagangan. Ini adalah kisah tentang keberanian, eksplorasi, dan kejayaan bangsa yang pernah menguasai lautan dunia. Sayangnya, narasi sejarah yang diajarkan di sekolah lebih fokus pada agraria, pertanian, daripada kemaritiman. Kamu setuju nggak kalau sejarah maritim harus diajarkan lagi di sekolah? Komen di bawah. Dan kalau menurutmu ini penting, share ke teman-temanmu biar mereka juga